My name is Ahmet Oral. I'm the founder of Nanomagnetics Instruments. We develop top-of-the-range atomic force microscopes for the benefit of the research industry over the last 18 years. We are proud of the fact that our product at the top universities like Oxford, Harvard, MIT, as well as research institutions like NASA, Los Alamos National Lab, Argonne National Lab, as well as high-tech companies, Microsoft, Seagate, Samsung Display, they all benefit from our technology. At the moment, we have a very challenging project. We are developing the fastest atomic force microscope in the world. This microscope is going to scan 10 times faster than the best AR at the moment. We would like to grow and we would like to be the best AFM company in the world and hopefully improve the sales by a factor of 10 in 10 years and grow 100 times in 20 years and generate more jobs.
Indonesia tanah air tak pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri, kepadamu rela ku beri. Indonesia tanah air tak pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda,
dapat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri, kepadamu rela ku beri. Halo Mas Yogi, mohon konfirmasinya apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas, PPT-nya terlihat dan juga video saya terlihat dengan baik? Halo Mas, untuk PPT dan videonya terlihat dengan baik, suaranya juga terdengar dengan jelas. Baik, Mas Yogi, terima kasih atas konfirmasinya. Waktu sudah menunjukkan jam 9:01 waktu Indonesia bagian Barat. Acara di pagi ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan kepada Ibu dan Bapak yang menjalankannya. Mudah-mudahan ibadah saum Ramadan tahun ini diterima oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga terima kasih kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak yang menyempatkan waktu untuk menghadiri acara reguler yang biasa kita lakukan di Kamis pagi jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika tidak ada halangan, yaitu program webinar series. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik, dari Sabang sampai Merauke tetap utuh, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote juga tetap utuh. Walaupun kondisi di berbagai bidang bangsa kita tidak baik-baik saja, tetapi kita harus tetap optimis. Mudah-mudahan mungkin suatu saat ada generasi pengganti yang lebih baik yang akan membuat bangsa kita lebih baik. Kemudian juga tidak lupa, mudah-mudahan semua konflik kemanusiaan yang terjadi di dunia mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan cara damai dan juga tentunya kondisi ekonomi baik itu global dan juga Indonesia menjadi lebih baik. Hari ini kita akan hari ini merupakan webinar series yang ke-33 jika kita hitung dari tahun lalu 2025, di mana webinar series merupakan salah satu bagian dari program The Nexus Academy. Hari ini kita akan membahas terkait dengan instrumen, salah satu instrumen untuk mengkarakterisasi material atau sampel untuk memperoleh properti magnetiknya, baik secara kualitatif dan juga kuantitatif. Di mana instrumennya kita kenal sebagai VSM atau kependekan dari Vibrating Sample Magnetometer. Di mana judul kali ini yang akan kita bawakan adalah Unlock Advanced Magnetic Characterization with Vibrating Sample Magnetometer atau VSM. Sebelum kita masuk ke bagian pembahasan, jadi terkait dengan program webinar series, seperti program tahun lalu yaitu Spektroskopi School, kita juga nanti di webinar series kita sudah menyediakan 3 trofi bagi 3 pemenang peringkat 1, 2, dan 3 karena kita rencanakan di bulan Desember jika Ibu dan Bapak tertarik gitu ya, ada ujian online di mana kita sudah siapkan hadiah yang menarik, kemudian trofi bagi pemenang 1, 2, dan 3. Nah, hari ini seperti biasa mohon maaf jika Ibu dan Bapak bosan, misalkan selalu dengan kami gitu ya, terutama saya.
mohon maaf gitu ya. Kemudian hari ini juga kita akan selalu memperkenalkan perusahaan kami, yaitu Nexus Analytics, Melchers, dan juga sekilas kita akan menjelaskan brand atau prinsipal yang teknologi yang akan kita bawakan, yaitu nanomagnetic instrument. Kemudian kita lanjutkan sekilas mengingat kembali apa itu magnetic dipole moment, karena nanti salah satu parameter yang akan diukur oleh VSM itu magnetic dipole moment. Selain berbagai parameter yang lain seperti magnetization, hysteresis kurva gitu ya, dan lainnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan apa itu vibrating sample magnetometer atau VSM. Kemudian kita kenalkan sekilas produk VSM dari nanomagnetic instrument terkait dengan features dan juga keunggulan apa saja yang dimiliki oleh VSM dari nanomagnetic instrument. Kemudian kita lanjutkan sekilas terkait dengan aplikasi, ada juga door prize. Seperti biasa, setiap webinar series kita sediakan 2 door prize bagi pemenang 1 dan 2. Kemudian kita akhiri dengan Q&A. Walaupun demikian, jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan ketika saya menjelaskan terkait VSM, silakan Ibu dan Bapak ketikkan saja pertanyaannya di kolom chat atau Q&A yang ada di layar Ibu dan Bapak. Baik, saya lanjutkan terkait dengan perusahaan kami. Jadi kami dari Nexus Analytics Indonesia. Jadi sekilas terkait sejarah Nexus Analytics. Nexus Analytics ini merupakan perusahaan yang berbasis di Singapura dan juga Malaysia, di mana sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang analytical dan juga scientific. Kemudian pada tahun 2017, Nexus Analytics ini diakuisisi atau dibeli oleh perusahaan Jerman yang namanya Melchers, di mana Melchers berlokasi kantornya, pusatnya ada di Bremen, di kota Bremen, negara Jerman. Di mana Melchers sendiri sudah berdiri sejak 1806, tentunya sudah melewati berbagai perang dunia sampai bertahan sampai saat ini. Karena Melchers merupakan multinational company, tentunya mereka juga membuka cabang di berbagai negara, khususnya mereka memfokuskan di Asia, Asia Tenggara, dan juga China. Sampai saat ini untuk Nexus Analytics di 3 negara, baik itu Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia, kita sudah memiliki lebih dari 150 karyawan, dan tentunya setiap kantor Nexus yang ada di 3 negara tersebut, kita berkomitmen untuk selalu membuat demo dan juga training labs-nya. Nah, terkait dengan Melchers sendiri, sebetulnya sudah ada perwakilan di Jakarta sejak 1981 dengan nama perusahaannya itu PT Melindo Dipta. Kemudian pada tahun 2021, PT Melindo Dipta berganti nama menjadi PT Melchers Melindo Indonesia. Jadi terkait dengan Nexus Analytics Indonesia itu bukan entitas, kalau di Indonesia bukan entitas perusahaan, tetapi salah satu divisi di bawah PT Melchers Melindo Indonesia. Mudah-mudahan terpahami ya. Untuk kantor kami, PT Melchers Melindo Indonesia, kami memiliki beberapa kantor. Yang pertama ada di Puri Indah Financial Tower, lantai 1, unit 3, Jalan Puri Lingkar Dalam, Blok P8, Kembangan Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 11610. Kemudian juga kami memiliki office yang kedua di Ruko Northridge Business Center, Blok A7 nomor 15, Jalan Kompleks BSD, Lengkong Wetan, Serpong Subdistrik South Tangerang City, Banten dengan kode pos 15310. Kami juga memiliki office yang ketiga yang berada di Surabaya. Terkait dengan produk-produk yang divisi Nexus Analytics Indonesia Ageni, kami berkolaborasi dengan berbagai prinsipal, dengan berbagai teknologi, alat laboratorium, alat penelitian, dan juga alat industri. Sebagai contoh, kami agen eksklusif dari Particle Matrix, perusahaan asal Jerman yang mengkhususkan diri untuk memproduksi instrumen namanya Nanoparticle Tracking Analyzer.
Kami juga memiliki homogenizer dan juga liposome extruder. Liposome extrudernya dengan teknologi nanopori, kemudian homogenizernya dengan teknologi high pressure homogenizer. Kemudian juga kami memiliki solusi untuk elemental analysis dengan menggunakan teknik laser induced breakdown spektroskopi. Ada juga teknik molecular identification dengan menggunakan Raman spektroskopi, lebih tepatnya Raman mikroskopi. Kemudian ada photoluminescent transient absorption spektroskopi. Ada juga scanning probe microscope, atomic force microscope, scanning tunneling microscope, dan masih banyak lagi yang lainnya. GC, GCMS, FPLC, XRF, dan lainnya. Jika Ibu dan Bapak tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.nexusanalytics.co.id atau bisa langsung kunjungi website Principal yang tampil di layar. Untuk Nexus Analytics sendiri, Analytics Indonesia sendiri, kami sangat aktif di jejaring sosial media. Jadi jika Ibu dan Bapak tertarik mengetahui update dari kami, silahkan berkoneksi di jejaring sosial media kami, bisa melalui LinkedIn, Instagram, X, Facebook, dan juga YouTube channel. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan sekilas untuk memperkenalkan prinsipal atau brand yang teknologi VSM-nya hari ini kita akan bawakan. Jadi nama brandnya itu Nanomagnetics Instrument atau biasa disingkat sebagai NMI, di mana Nanomagnetic Instrument merupakan perusahaan yang berbasis di United Kingdom, didirikan sejak 1998, yang berlokasi di Oxford oleh Profesor Dr. Ahmed Oral, di mana Profesor Dr. Ahmed Oral dia merupakan alumni dari Oxford University, salah satu universitas tertua di dunia. Terkait dengan produk-produk yang mereka produksi, yang mereka miliki, jadi Nanomagnetic Instrument memiliki berbagai produk, karakterisasi material seperti scanning probe microscope, kemudian scanning tunneling microscope, atomic force microscope, ada juga Hall effect measurement system, salah satu instrumen yang bisa memberikan informasi terkait dengan property, electrical properties dari materials. Kemudian ada VSM yang hari ini kita akan bahas, vibrating sample magnetometer. Kemudian juga ada ultra low vibration cryogen free cryostat dan lainnya. Sebagai contoh di sini ada happy customer yang sudah menggunakan produk dari Nanomagnetic Instrument di berbagai negara. Yang warna merah itu representatif pengguna atomic force microscope atau teknologi scanning probe microscope. Kemudian yang warna biru itu merupakan pengguna yang menggunakan teknologi atomic force microscope atau scanning probe microscope dengan low temperature capability. Kemudian yang warna hijau itu representatif customer yang sudah menggunakan baik itu teknologi vibrating sample magnetometer atau Hall effect measurement system. Ini beberapa contoh happy customer yang sudah menggunakan teknologi dari Nanomagnetics Instrument. Sebagai contoh adalah NASA, University of Oxford, MIT, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Harvard, kemudian ETH Zurich, Microsoft, PNG, Samsung, dan lainnya. Los Alamos National Laboratories, kemudian juga ada Apple, Tesla, Microsoft, NYU, kemudian ada Texas University, Berkeley University of California, dan TUM, University of Oslo, dan lainnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah saya memperkenalkan terkait dengan perusahaan kami dan juga pabrikan yang teknologinya hari ini kita akan jelaskan, kita masuk
ke salah satu bagian, kita mengingat kembali, jadi ada istilah namanya magnetic dipole moment, atau biasa disingkat, orang biasa menyebutnya juga sebagai magnetic moment. Kenapa disebut magnetic dipole moment? Karena memang terdiri dari dua pole, dua kutub. Tidak seperti misalkan muatan listrik yang hanya misalkan positif negatif, tetapi ketika kita berbicara magnetic properties, magnet yang kecil walaupun dipotong kecil-kecil tetap dia merupakan dipole. Nah, apa itu magnetic moment? Bentar ya. Ya, jadi webinar series kali ini juga kami sengaja tidak menyebarkan undangannya secara menyeluruh gitu ya. Karena mungkin itu customer atau audiensnya ini yang memang ingin mempelajari, ingin mengetahui, mengkarakterisasi sifat magnetik dari sampel atau materialsnya. Nah, ini terkait dengan magnetic moment. Apa itu magnetic dipole moment atau moment dipole? Jadi ini merupakan besaran vektor gitu ya, yang terdiri dari nilai dan juga arah tentunya, yang merepresentasikan seberapa kuat sifat magnetnya. Jadi kalau nilai magnetic momennya tinggi, artinya sifat magnetnya itu tinggi. Nah, sebagai contoh di sini, jadi kalau kita punya magnet yang terdiri dari kutub utara, north dan south, utara dan selatan, maka dari arah utara menuju ke selatan itu ada namanya magnetic field, medan magnet. Nah, magnetic moment ini merupakan vektor dan besar dan juga arah yang selalu mengarah dari arah utara. Oke. Tentunya kalau Ibu dan Bapak bertanya lagi, tipe-tipe apa saja terkait dengan magnetic moment. Jadi magnetic moment sebagai contoh kita bisa mendapatkannya sebagai contoh misalkan kalau kita memiliki muatan listrik yang bergerak atau kita kenal sebagai arus. Jadi sebagai contoh di sini ada kawat melingkar, kemudian ada arus yang mengalir. Jadi muatan persatuan waktu. Nah, ketika ada arus atau muatan listrik yang mengalir, maka melewati kawat ini, loop ini, maka akan ada yang namanya magnetic moment. Kalau di sini berarti arahnya ke atas. Di mana besarnya magnetic moment itu sama dengan perkalian dari arus dikali dengan luas dari loop-nya ini. Jadi kalau loop-nya ini berbentuk lingkaran, berarti luasnya pi r kuadrat. Ini kalau misalkan arusnya, current-nya mengarah ke sini. Nanti kalau misalkan sebagai contoh, kalau elektron, sebetulnya kan kalau kita berbicara arus listrik gitu ya. Jadi yang mengalir itu sebetulnya bukan muatan positifnya ya, itu tapi elektronnya. Oke. Nah, sebagai contoh di sini, jika saya memiliki koil dengan 200 lilitan, dibuat seperti circular loop, melingkar seperti ini, dengan jari-jari 1,5 cm, dan membawa arus 0,3 ampere, pertanyaannya hitunglah magnetic dipole moment-nya. Jadi menggunakan persamaan ini, karena ini hanya untuk satu kawat loop saja, gitu ya. Jadi kalau memiliki 200, tinggal dikali 200 saja. 200 dikali arusnya 0,3 ampere, dikali karena jari-jari si loop sirkularnya itu 1,5, maka pi r kuadratnya dirubah dulu ke meter, maka diperoleh untuk kasus 200 lilitan dengan jari-jari 1,5 cm dengan arus mengalir 0,3 ampere, ini diperoleh total magnetic dipole moment-nya ini sama dengan 4,241 kali 10 pangkat minus 2 ampere meter square.
Kemudian kita lanjut, selain partikel atau partikel listrik gitu ya, muatan listrik yang bergerak yang tadi gitu ya, arus listrik yang mengalir pada loop gitu. Jadi yang kedua ini juga bisa mengenerate magnetic moment. Jadi sebagai contoh adalah elektron yang bergerak di orbitalnya. Jadi orbital merupakan lokasi yang probabilitas tertinggi untuk menemukan elektron. Jadi ketika si elektron tersebut bergerak di dalam orbitalnya, anggap ya kalau model yang biasa, model atom, jadi mengorbit melingkar inti atomnya, maka di situ juga akan mengenerate magnetic moment. Jadi di mana nilai besarnya magnetic moment, ini besarnya, ini vektor ya, sama dengan minus dari muatan elektron, kita lambangkan sebagai E, dibagi 2 kali massa elektronnya dikali dengan orbital angular momentumnya, ini juga vektor. Jadi tanda minus artinya ini merupakan kebalikan. Jadi angular momentum misalnya ke arah atas, elektron orbital magnetic momennya si elektron dia ke bawah. Jadi selalu berlawanan. Sebagai contoh di sini, jika kita memiliki elektron dengan orbital angular momentumnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 34 kg meter square per detik, pertanyaannya berapakah orbital magnetic momentnya? Atau magnetic moment yang digenerate oleh elektron ketika bergerak di orbital tersebut. Jadi dengan menggunakan persamaan yang tadi, kita abaikan saja tanda minusnya, maka muatan elektron, satu elektron itu 1,602 kali 10 pangkat minus 19 coulomb dibagi 2 dikali massa elektron 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kilogram dikali dengan 2,0 kali 10 pangkat minus 3, maka diperoleh magnetic moment untuk kasus ini, untuk elektron yang bergerak di orbitalnya, ini 1,758 kali 10 pangkat minus 23 ampere meter square. Kita lanjut lagi, apakah ada yang lain yang bisa mengenerate magnetic moment? Jadi yang lain adalah dari elektron sendiri. Di elektron merupakan partikel yang secara alamiah dia punya spin. Jadi nilai spinnya itu setengah, bisa plus minus setengah. Di mana besarnya magnetic moment dari elektron ini sama dengan minus G, di mana G merupakan G vector dikali Bohr magneton, nilainya 9,274 kali 10 minus 24 joule per Tesla, kemudian dikali spin quantum number-nya plus minus setengah. Karena si elektron memiliki spin dengan bilangan quantum number setengah, bisa plus, spin up, atau minus spin down. Sebagai contoh di sini, hitunglah spin magnetic moment, artinya magnetic moment yang digenerate akibat elektron punya spin, ketika misalkan spin quantum number si elektron itu plus setengah. Jadi dengan memasukkan kepersamaan yang tadi, maka minus 2,0023 dikali Bohr magneton dikali plus setengah sama dengan minus 9,28 kali 10 pangkat minus 24 joule per Tesla. Oh salah ya, mohon maaf. Ini sebentar ya. Oh, ya betul ya. Oke. Kemudian apakah ada lagi yang lain gitu ya? Jadi hal lain yang di material yang mengenerate juga magnetic moment itu karena di dalam atom kita tahu ya ada elektron, kemudian di inti atom ada proton dan juga neutron. Nah proton kita tahu bahwa muatan proton itu plus 1, kemudian neutron itu 0,
baik proton dan juga neutron itu memiliki spin setengah. Jadi ini nilai magnetic momennya kalau untuk proton plus 1,41 kali 10 minus 26. Sedangkan untuk neutron minus 9,66 kali 10 minus 27. Jadi kalau kita bandingkan dengan spin magnetic moment dari elektron, si elektron memiliki spin magnetic moment yang jauh lebih besar gitu ya dibandingkan dengan partikel proton dan juga neutron. Kemudian apalagi, jadi kalau kita mengamati langsung bukan hanya di atom tapi di materialsnya, tentunya yang mensumbangsih adanya magnetic moment di materials yaitu dari elektron spin yang tadi, elektron orbital motion, dan juga yang dari nuclear contribution-nya. Walaupun seperti yang tadi kita bisa mengabaikannya karena nilainya lebih kecil. Kemudian kalau di solid tentunya karena momen magnetic momennya gitu ya. Kalau kita berbicara bulk gitu itu merupakan penggabungan dari, jadi ada istilah magnetization. Jadi magnetic moment dengan vektor berbeda-beda, arahnya acak dan lainnya tergantung dari itu materialsnya dibagi dengan volumenya. Nanti kita bahas terkait dengan magnetization. Mudah-mudahan terpahami. Nah, dari sana, seperti materials yang lain, sebagai contoh, kalau kita membedakan materials berdasarkan mudah atau tidaknya dia menghantarkan muatan listrik, kan kita bisa bagi menjadi ada yang isolator, ada yang konduktor, gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada semiconductor. Nah, untuk materials, kalau kita ingin membaginya berdasarkan perilakunya terhadap magnetik, jadi perilaku ketika kita berikan medan magnet dari luar, kemudian kita off-kan lagi gitu ya. Jadi ini kita bisa bagi menjadi beberapa tipe materials. Jadi ada yang namanya diamagnetik, jadi respon terhadap pemberian medan magnet luar yang kita berikan itu malah melawan gitu ya, ini malah melawan sehingga setelah kita lepaskan, jadi arah momen magnetiknya itu dari elektron spin itu dia ngacak lagi. Ada paramagnetik, kemudian ada ferromagnetik. Nah ini ferromagnetik ini materials di mana perilaku magnetiknya itu sangat kuat dan juga permanent magnetization, artinya ketika kita punya material ferromagnetik diberikan medan magnet dari luar, maka si contohnya ya spin elektronnya dia akan langsung mengarah ke arah yang sama dengan arah vektor medan magnet yang kita berikan. Kemudian setelah medan magnet luar itu kita lepaskan, kita hilangkan, kita off-kan gitu ya, kita cabut, maka si materials yang tadi si ferromagnetik itu memiliki sifat permanen sebagai magnet. Jadi menyimpan energi magnet. Menyimpan energi di situ gitu ya. Kemudian ada antiferromagnetik, ferimagnetik, dan superparamagnetik. Nanti kita bahas lebih detail terkait ini. Nah, sebagai contoh di sini ada diamagnetik di yang sebelah atas, ini yang warna hitam. Sebelah kiri ini menunjukkan kita memberikan electric field, magnetic field, ya, medan magnet dari luar. Kemudian di sini ada materials. Jadi kalau materialsnya bersifat diamagnetik, maka sebagai contoh di sini spin magnetic moment dari elektron ini, gitu ya, dia akan melawan. Kemudian ketika alhasil, gitu ya, melawan, walaupun memang ada misalkan magnetisasinya gitu ya lebih rendah, sangat lemah gitu ya. Kemudian ketika kita hilangkan external magnetic field-nya, maka dia akan acak kembali. Kemudian kalau paramagnetik, materialsnya kebalikan. Jadi ketika diberikan magnetic field eksternal, apply field, maksudnya di sini magnetic field eksternal,
maka dia akan nge-align sama dengan arah magnetic field yang kita berikan. Namun setelah magnetic field yang kita berikan itu kita tiadakan, maka akan mengacak kembali. Kemudian ada yang namanya ferromagnetik. Jadi kalau ferromagnetik, ketika material ini diberikan medan magnetik eksternal, maka dia akan si spinnya, elektronnya, si spin magnetic momentnya dia akan sejajar. Kemudian dia akan termagnetisasi. Setelah si electric field-nya ini kita hilangkan, jadi si spin-nya dia akan tetap gitu ya. Jadi dia termagnetisasi. Dan lainnya gitu ya, saya tidak bahas seluruhnya. Kemudian kita masuk, apa itu vibrating sample magnetometer? Atau biasa kita singkat sebagai VSM. Jadi VSM ini merupakan instrumen saintifik untuk mengukur magnetic properties dari material, baik itu secara kualitatif dan juga kuantitatif. Artinya kualitatif, Ibu dan Bapak, dari data VSM bisa mengelompokkan, oh ini dia magnetik, paramagnetik, dan lainnya. Secara kualitatif maksudnya ya. Secara kuantitatif nanti banyak ya, dari kurvanya, dari datanya, Ibu dan Bapak bisa memperoleh gitu ya. Oh ini misalkan nanti kesimpulannya oh cocok misalkan untuk MRI gitu ya, untuk material berbasis untuk teknologi MRI dan lainnya. Terkait dengan VSM, jadi VSM ini teknologinya ini ditemukan oleh profesor dari MIT namanya Simon Foner pada tahun 1955. Di mana waktu itu dia melaporkan bisa mengukur magnetic moment variation, nilai magnetic moment sampai sangat kecil, 10 pangkat minus 5 sampai 10 pangkat minus 6 emu. Emu itu electromagnetic unit. 1 emu itu 10 minus 3 ampere meter square. Nah ini aparatus atau instrumen yang dibuat oleh Simon Foner. Bagaimana prinsip kerjanya dari VSM? Jadi yang pertama, Ibu dan Bapak punya sampel. Sampel itu akan diletakkan di lokasi yang memiliki magnetic field eksternal tapi yang uniform. Jadi kesulitan membuat VSM itu membuat magnetic field eksternal yang uniform. Jadi tidak fluktuasi, kemudian tidak beda kerapatannya, fluksnya di satu sisi yang lain, gitu ya. Itu salah satunya. Untuk apa? Untuk memagnetisasi. Jadi supaya si sampel itu termagnetisasi. Kemudian karena tujuan kita sebetulnya ingin menangkap salah satunya momen magnetic moment dipole, jadi sampel kita yang sudah termagnetisasi itu akan divibrasi secara sinusoidal dengan amplitude dan juga frekuensi tertentu. Jadi sampel di sini ada magnetic field eksternal, kemudian dia akan divibrasi naik turun dengan amplitude dan juga frekuensi tertentu. Jadi frekuensinya kurang lebih di order hertz, 80 sampai 100 hertz. Itu bisa di-set ya kalau untuk VSM modern. Nah, dari sana ketika yang sampel yang sudah termagnetisasi itu digerakkan, di kiri dan kanannya itu ada, kita anggap saja detektor gitu ya, atau kita biasa kenal sebagai pick up coil. Karena si sampel yang termagnetisasi itu sudah seolah-olah jadi magnet, dia juga memancarkan medan magnet, maka ketika kita gerakan si pick coil ini, dia akan menangkap terjadinya perubahan flux.
dan mengakibatkan gitu ya, mengindus voltage atau tegangan yang proporsional yang langsungnya dengan magnetic moment dari sampelnya. Seperti itu. Tentunya dari sana kita harus induced voltage yang terdeteksi harus diperkuat untuk menentukan magnetic moment, hysteresis loop, coercivity, remanence gitu ya, dan properties yang lain. Selain itu juga teknologi PSM, misalkan untuk membuat hysteresis loop, berarti si magnetic field, misalkan ke arah kanan gitu ya, misalkan datangnya magnetic field-nya dari misalkan kanan ke kiri, kemudian nanti bisa di switch dari kiri ke kanan. Nanti saya bahas ya terkait dengan hysteresis loop. Seperti apa diagram VSM-nya? Jadi secara sederhana, komponen-komponennya adalah yang pertama kita harus menyediakan uniform external magnetic field. Biasanya untuk sampai level di order misalkan 3,7 Tesla dan lainnya, nah ini biasanya menggunakan lilitan coil yang dialiri arus. Jadi di sini ada elektromagnetik. Jadi medan listrik di sini ini di-generate oleh arus listrik yang mengalir ke lilitan coil di sini. Kemudian ada dua ini ya, kemudian dihasilkan magnetic field yang uniform. Si sampel ini berada di tube di sini. Kemudian di sini ada vibrating head, fungsinya yang tadi, jadi memberikan vibrasi di arah Z, naik turun, dengan amplitude dan juga frekuensi tertentu, atau untuk VSM modern, vibrating head juga bisa diputar. Misalkan untuk mempelajari apakah ini isotropik, anisotropik dari materialsnya, diputar sampai misalkan 360 derajat. Ingin mengetahui gitu ya, dari sampelnya apakah isotropik atau tidak. Nah ini yang warna hitam, ini namanya pick up coil. Kemudian juga ada Gauss meter, fungsinya secara real time dia mengukur aktual dari medan magnet yang ada. Karena apa? Karena misalkan sebagai contoh kita butuh grafik antara magnetization sumbu Y dengan magnetic field eksternal yang kita berikan. Kemudian nanti pick up coil ini akan menangkap perubahan flux yang terjadi akibat sampel yang sudah termagnetisasi dan digerakkan di arah Z dengan frekuensi tertentu yang sebanding dengan voltage nantinya yang di-generate, yang nantinya sebanding dengan magnetic moment dari sampelnya. Kemudian nanti akan diolah dan akan ditampilkan hasilnya di layar komputer. Bagaimana secara fisiknya dari VSM sendiri? Jadi di sini tadi ada elektromagnetik, kemudian ada vibrating head, sampel kita ada di sini, kemudian ada pick up coil. Kemudian di sini ada modul besar, di mana biasanya modul ini tentunya ada dua jalur masukan, ada kabel besar gitu ya. Ini untuk mensuplai current supaya mengenerate magnetic field. Kemudian juga biasanya menghasilkan panas. Biasanya juga ditambahkan dengan water chiller di sini, pendingin. Kemudian teknologi VSM juga mereka sudah menerapkan namanya bipolar power supply. Jadi bipolar power supply ini nanti kita bisa melakukan eksperimen, jadi sampel dimagnetisasi dengan arah medan misalkan dari kiri ke kanan. Kemudian setelah saturasi dia dibalikan. Ini nanti dihasilkan kurva hysteresis.
Oke, mungkin sekilas terkait dengan seperti apa diagram dari PSM. Kemudian kita masuk sekilas terkait dengan magnetic flux atau flux gitu ya. Magnetic flux ini merupakan perkalian antara magnetic field strength, kuat medan magnet, dikali area, dikali sudut di antara magnetic field strength-nya dengan normal vektornya. Jadi sebagai contoh di sini, jika saya punya area A dengan luas A, kemudian ada magnetic field mengarah ke atas, maka magnetic flux-nya ini sama dengan perkalian dari nilai magnetic field dengan luas areanya yang terkenanya. Kemudian kalau sudutnya antara magnetic field dengan normal vektornya 90 derajat, artinya tidak ada yang menembus ke area tersebut, maka magnetic flux-nya ini 0. Atau kalau membentuk sudut, ini dikali cos dengan sudut yang dibentuknya. Kemudian, jadi ada yang tadi ya, ketika kita membicarakan pick up coil, di sini ada yang namanya hukum Faraday's, di mana kalau terjadi perubahan magnetic flux, tentunya di sini di pick up coil, karena kita membahas PSM, persatuan waktunya, maka akan mengenerate atau menindus yang namanya electromotive force atau EMF. Tentunya ini besarannya ini satuannya voltage volt. Kemudian di sini ada N, ini jumlah coilnya. Jadi di sini ada keterkaitan antara voltage yang digenerate akibat terjadi perubahan flux persatuan waktunya. Dan korelasinya juga ada juga dengan jumlah lilitan koilnya. Kemudian kita lebih detail lagi. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan, kan kita tujuannya ingin memperoleh nilai magnetic dipole moment-nya gitu ya dari pick up coil tersebut. Singkat cerita seperti itu yang saya ingin tampilkan di sini. Sebagai contoh di sini, kalau kita memiliki magnetic dipole, jadi ada ada utara, ada selatan, maka besarnya magnetic field yang diukur pada jarak tertentu dari magnetic dipole ini sama dengan mu0 permeability di ruang hampa dibagi 4 dikali Pi 3,14 dikali 3 dikali dengan magnetic moment vektor dan dibagi R pangkat 3-nya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita persempit lagi pembahasan, karena yang kita lakukan menggerakkan sampelnya, memvibratingnya itu tidak di XY gitu ya, tapi hanya di arah Z-nya saja. Jadi jika di arah Z-nya saja, maka kita langsung saja ke sini. Jadi nilai B, nilai magnetic field pada jarak tertentu, ini sama dengan mu0 dibagi 4Pi dikali 2 moment dipole, sekarang fungsi waktu. Karena kan kita menggerakkannya gitu ya, dibagi dengan R fungsi waktu pangkat 3. Nah, langsung kasus khusus. Jadi di dalam vibrating sample magnetometer, nilai magnetic field yang kita tangkap itu pasti bervariasi terhadap waktu karena kita kan memvibratingnya, ya. Di mana nilainya seperti ini.
Jadi si pick up coil nantinya ini akan menangkap induced voltage yang dia bergantung terhadap waktu. Kan induced voltage itu yang tadi ya, minus perubahan flux per waktu. Di mana flux itu B dikali A cos theta. Di mana B sekarang ini merupakan fungsi waktu. Jadi ini gitu ya. Nah, alhasil kalau kita substitusikan ke persamaan awal yang tadi saya sudah utarakan, maka dari sini flux sama dengan jumlah pick up coil lilitannya dikali luas area pick up coilnya dikali magnetic field variasi fungsi terhadap waktunya. Karena sudut antara normal vektor dari A dengan B, dia 0 derajat. Jadi bernilai 1 cos theta-nya. Cos 0 derajatnya. Dari sini ketika kita substitusikan ke electromotive force persamaannya, maka kita peroleh electromotive force fungsi waktu ini sama dengan 3 dikali jumlah lilitan dikali luas area dari koil dibagi mu 0 dibagi 2P dikali momen dipol magnet. Kemudian tentu di sini ada fungsi dari waktunya. Kemudian fungsi frekuensinya juga. Nah, sekarang bayangkan karena di VSM, amplitude ketika digetarkan sampel, jadi Z0-nya, amplitude-nya, ini sangat kecil dibandingkan dengan jarak si pick up coil-nya. Maka kita bisa aproksimasi persamaan yang tadi dengan menggunakan Dirac-Tyler sehingga kita peroleh bahwa electromotive force pada kasus amplitude osilasinya jauh-jauh lebih kecil dari pengamatannya, dari pick up coil-nya, jarak ke pick up coil-nya, kita bisa peroleh electromotive force-nya ini kurang lebih gitu ya, mendekati nilai C dikali persamaan ini, di mana nilai C sama dengan 3 Na mu 0 dibagi 2Pi R0 pangkat 4 mu dikali Z0 dikali omega. Nah, dari sini kita nanti bisa peroleh nilai magnetic momennya, ada korelasinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa-apa saja yang bisa kita peroleh dari pengukuran dengan menggunakan vibrating sample magnetometer. Jadi yang pertama, tentunya kita bisa memperoleh magnetic moment dari materialsnya. Kita lambangkan sebagai mu atau M. Di mana tentunya ini representasi dari total magnetic dipole moment dari sampelnya ya. Karena seperti yang tadi, di sampel itu ada elektron yang mengorbit gitu ya, di orbitalnya, kemudian ada spin elektron dan lainnya. Di mana satuannya ini dikenal sebagai EMU, electromagnetic unit, atau dalam SI, ampere dikali meter square. Tentunya ini mencerminkan jadi perilaku sampel apakah berperilaku seperti magnet atau tidak. Jadi kalau magnetic momennya tidak ada, 0, berarti tidak berperilaku seperti magnet. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk membandingkan berbagai material atau berbagai ukuran sampel dari material terkait dengan magnetic strength-nya. Yang kedua, kita bisa memperoleh yang namanya magnetization, dilambangkan dengan M kapital. Jadi beda halnya dengan magnetic moment, kalau magnetization, ini magnetic moment per satuan volume, satuan massa, atau mol.
Jadi unitnya bisa mu per sentimeter pangkat 3, yang artinya volume magnetization. Kemudian ada mu per gram, berarti mass magnetization, atau dalam satuan SI-nya ampere per meter. Nah, dari sini juga Ibu dan Bapak bisa digunakan nilai magnetization ini gitu ya untuk sebagai contoh membandingkan berbagai jenis sampel. Yang ketiga, ada yang namanya magnetic susceptibility, di mana nilai ini sama dengan magnetization dari materialsnya dibagi dengan nilai magnetic field eksternal yang kita berikan. Atau kalau di kurva antara M versus H, maka slope kurvanya itu merujuk kepada magnetic susceptibility. Kemudian, ketika kita melakukan pengukuran VSM, kita juga bisa memperoleh informasi terkait dengan hysteresis loop-nya, atau magnetization versus magnetic field eksternalnya. Jadi dari sini, sebagai contoh di sini, sumbu X, magnetic field, lambangkan dengan H, satuannya OE, bisa dirubah ke Tesla. Kemudian sumbu Y, magnetization, lambangkan dengan M, ini berarti, kalau yang ini mu per G, berarti mass magnetization. Nah, di sini ada kurva namanya hysteresis loop. Jadi ini menggambarkan kita punya sampel, kita ukur dengan VSM. Yang pertama, sampel tersebut dimagnetisasi dengan meningkatkan magnetic field-nya. Magnetic field misalkan dari arah kiri ke kanan, naikkan, sampai terjadi saturasi. Nah, ini saturasinya. Artinya, saturasi ini menggambarkan nanti kemampuan si materials ini menyerap energi magnet. Kemudian dibalik arah magnetnya, arah magnetic field-nya sekarang menjadi ke kiri. Dari tadi kiri ke kanan, jadi sekarang kanan ke kiri. Dia akan turun lagi sampai ke saturasinya. Dari kurva tersebut, kita bisa memperoleh banyak hal. Jadi nanti bisa dikembangkan untuk berbagai aplikasi dari informasi kurva tersebut. Yang pertama, terkait dengan saturation magnetization atau MS. Jadi saturation magnetization dari kurva VSM ini, kurva hysteresis loop ini, kita bisa peroleh dari ininya. Yang atas sama yang bawah. Nah, ini saturation magnetization. Di mana nilai ini merujuk kepada maksimum magnetization dari sampelnya. Tentunya dari sana ini mengindikasikan maksimum magnetic performance dari materialsnya. Jadi kalau di sini ada nilainya misalkan 600 sampai 800, berarti anggap di sini 700 gitu ya. Jadi untuk sampel ini saturation magnetization-nya itu 700 mu per G. Plus atau minus itu enggak jadi soal gitu ya. Itu hanya bagaimana cara mengukur, meningkatkan gitu ya magnetic field-nya, orientasinya, eksternal magnetic field-nya saja. Kemudian ada juga remanence magnetization atau MR, di mana nilai ini kita bisa peroleh ketika kita punya hysteresis loop ini, kondisi di mana ketika nilai H atau magnetic field eksternalnya bernilai 0. Jadi ketika bernilai 0, memotong, kemudian kita tarik, nah ini namanya MR-nya. Atau yang ke atas, memotong, kemudian kita tarik, ya ini namanya
remanence magnetization-nya. Jadi untuk apa nilai tersebut? Jadi remanence magnetization adalah magnetisasi ketika si external field-nya ini kita hilangkan. Jadi artinya kita punya sampel, kan kita berikan dulu nih external field. Kemudian nanti ketika external field-nya kita hilangkan, secara mudahnya, supaya pemahaman mudahnya, ada nggak yang tersisa gitu ya, magnetization-nya setelah proses kita memagnetisasikan si sampel tersebut. Jadi kalau ada, misalkan, masih tinggi, misalkan, padahal kita sudah meng-off-kan magnetic field eksternal kita, tetapi nilai magnetization-nya masih tinggi, remanence magnetization-nya nilainya tinggi. Artinya si material tersebut dalam tanda petik itu merupakan magnetically hard. Artinya si material tersebut setelah dimagnetisasi itu susah kembali untuk didemagnetisasi gitu ya, dibuat tidak menjadi magnet lagi. Jadi dia menjadi magnet. Nah, tentunya di sini ini merupakan nilai gitu ya yang sangat penting untuk misalkan ketika Ibu dan Bapak ingin mengembangkan material untuk membuat permanen magnet. Itu penting. Jadi remanence magnetization-nya harus bernilai tinggi ketika external magnetic field-nya kita hilangkan. Dan tentunya aplikasi yang lain untuk memory device. Sebagai memori hard disk yang masih berbasis magnet, tentunya kan ketika kita ngisi informasinya, kemudian ketika kita sudah mengisi, di situ harus masih ada sifat magnet yang tingginya. Karena kan nanti jadi bit 0101 gitu ya. Jadi kalau kecil nanti hard disknya atau informasinya cepat hilang. Kemudian ada hal lain yang namanya HC. HC ini merupakan coercivity, di mana HC merupakan nilai ketika nilai magnetization-nya itu 0. Jadi nilai magnetic field eksternal ketika magnetization-nya itu 0. Jadi kalau kita tarik garis memotong ke kurva tersebut, tarik ke bawah gitu, atau yang ke sebelah kanan tarik ke bawah. Artinya apa? Jadi coercivity ini merupakan magnetic field atau kuat medan magnet yang dibutuhkan untuk mengembalikan si sampel tersebut menjadi nilai magnetization-nya itu 0. Jadi menjadi tidak memiliki sifat magnet kembali. Jadi kalau misalkan coercivity-nya bernilai besar, artinya misalkan ada material yang coercivity-nya itu 200 di sini. Sedangkan ada juga yang 600 misalkan. Jadi yang 600, jadi itu merupakan material yang susah didemagnetisasi. Karena ketika diberikan magnet tinggi gitu ya, magnetic field tinggi, jadi dia susah sekali mencapai magnetization yang 0 gitu ya, kembali ke 0. Nah, dari sini kita juga bisa gunakan informasi tersebut untuk membedakan antara soft dan juga hard magnetic materials. Kemudian ada lagi yang namanya squareness ratio. Jadi squareness ratio ini merupakan perbandingan antara nilai MR tadi ya, MR remanence magnetization dibagi dengan nilai MS. MS itu tadi saturation magnetization. Nah, perbandingan ini mengindikasikan kemampuan material untuk mempertahankan magnetisasinya.
Nah, biasanya nilai ini penting untuk pengembangan misalkan data storage, contohnya hard disk dengan menggunakan teknologi magnetik. Nah, ini penting. Jadi kalau perbandingannya tinggi, MR per MS-nya, misalkan 0,9, artinya material Ibu dan Bapak yang diukur itu cocok untuk kandidat untuk tempat penyimpanan, contohnya hard disk dengan teknologi magnetik. Jadi kalau MR per MS-nya dia kecil, berarti itu tidak bagus. Karena kenapa? Jadi kan yang tadi MR sudah saya bahas ya. Jadi MR, remanence magnetic, jadi ini ketika H sama dengan 0, apakah masih tersisa atau tidak, karena kan nanti di hard disk setelah diisi data gitu ya, itu kan sudah gitu ya. Jadi electric field-nya tidak kita berikan lagi, electric field, magnetic field-nya gitu ya. Nah itu harus tersimpan data itu. Kemudian ada lagi juga hysteresis width-nya gitu ya, lebar dari hysteresisnya. Lebar yang ini. Ketika lebarnya itu lebih lebar, maka ini berakibat kepada higher coercivity-nya. Coercivity-nya nilainya lebih tinggi. Artinya juga berkolerasi kepada harder magnetic materials-nya. Kemudian juga ada loop area, jadi ini luas areanya. Jadi kalau kita bisa menghitung luas areanya, di software sudah ada. Jika luas areanya lebih besar dibandingkan dengan luas area dari sampel yang lain, maka luas area yang lebih besar, ini materialsnya mengindikasikan terjadinya loss energinya lebih besar. Kalau misalkan materialsnya memiliki loop area lebih kecil, maka loss energinya lebih kecil. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk teknologi misalkan alternating current magnetic, contohnya transformer. Karena kenapa gitu ya? Karena energinya, energi magnetic field, dari magnetic field yang kita berikan, itu tidak banyak hilang. Contohnya panas, akibat misalkan domain world movement, magnetic friction, dan lainnya. Kemudian ada lagi slope dekat mendekati H sama dengan 0, atau dari sini dm per dh-nya ketika H mendekati sama dengan 0 di sini. Nah ini steeper slope ini mengindikasikan ini high susceptibility. Artinya kalau dia kemiringannya lebih miring, karena kan ini kemiringan ini kan menunjukkan seberapa cepat termagnetisasi ketika kita seberapa kuat, seberapa banyak termagnetisasi ketika kita berikan magnetic field. Jadi semakin curam kemiringannya, maka menunjukkan material itu semakin mudah atau material itu mudah termagnetisasi. Kemudian juga ada simetri, jadi baik itu sumbu X, sumbu Y, ini merujukan ke isotropik. Jadi kalau dia simetris, baik ke arah X atau Y, itu menunjukkan material isotropik. Kemudian kalau tidak, berarti asymmetric loop, contohnya ini mengindikasikan, contohnya terjadi misalkan stress induced anisotropy, dan lainnya. Nah, dari sana, dari kurva atau grafik magnetization versus magnetic field external loop ini, atau hysteresis loop ini, kita bisa membedakan perilaku sampel berdasarkan perilaku magnetiknya. Jadi kalau tidak memiliki loop, artinya ada material, ketika kita berikan magnetic field dari luar, misalkan kita berikan dari arah satu kiri kanan, kemudian dibalikin lagi, tidak punya loop linear. Nah ini kita bisa klasifikasikan sampel tersebut adalah diamagnetik atau paramagnetik.
Kemudian kalau loopnya dia narrow, artinya sempit, berarti itu soft ferromagnetic. Kalau wide loop atau nilai Hc-nya itu tinggi, maka ini hard ferromagnetic. Kemudian kalau tidak ada remanence dan juga no coercivity, maka diklasifikasikan sebagai super paramagnetic. Nah, sebagai contoh di sini, ini hasil simulasi. Ya, di sini sebagai contoh hysteresis loop dari diamagnetic materials. Dia tidak punya loop. Jadi si material diamagnetic ini ketika diberikan magnetic field dinaikkan, misalkan dari kiri ke kanan arahnya, dia malah magnetization-nya itu kebalikan. Karena yang tadi gitu ya, menentang magnetic field yang kita berikan. Spin elektronnya dia menentang magnetic field yang kita berikan. Jadi ketika kita berikan contohnya ini ke kanan, malah dia ke kiri. Kemudian kalau kita berikan magnetic field luarnya ke kiri, dia malah ke kanan. Dan ketika kita matikan magnetic field eksternalnya, magnetization-nya dia nol. Jadi tidak berperilaku seperti material magnetik. Kemudian ada paramagnetik. Ini juga mirip seperti diamagnetik, tetapi bedanya kalau kita naikkan misalkan dari kiri ke kanan, kita berikan magnetic field-nya dari kiri ke kanan, maka si magnetization-nya, arah si spin-nya dia juga line sama. Demikian pula kebalikannya. Kemudian juga, Maaf Mas Fatih, ya gimana? untuk videonya di sini nge-freeze Mas, nge-freeze. Oh, nge-freeze ya, sebentar ya, saya Iya. perbaiki dulu. Sebentar. Oke, baik. Kalau sekarang bagaimana? Sepertinya nge-freeze juga ya. Coba saya stop dulu ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu.
Sekali lagi kami informasikan mohon ditunggu ya Bapak Ibu karena sedang ada kendala teknis. Mohon maaf Ibu dan Bapak, ada kendala di komputernya sepertinya. Kan ya. Halo Mas Yogi, apakah suara saya terdengar? Iya Mas, suaranya terdengar jelas. Bentar ya, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai mana? Oke. Ya, kita lanjutkan. Jadi di sini sebagai contoh ada hysteresis loop dari ferromagnetic materials. Kemudian yang unik di sini juga ada hysteresis loop dari super paramagnetic materials. Jadi kalau super paramagnetic materials, ketika magnetic field-nya ini dinolkan, nyaris dia tidak memiliki magnetization. Tetapi ketika si magnetic field-nya diberikan, si material tersebut dia termagnetisasi tinggi sekali, gitu ya. Nah, ini bisa dibayangkan kalau Ibu dan Bapak menggunakan, misalkan punya kurva karakteristik seperti ini, sebagai contoh iron oxide nanoparticle Fe3O4, maka dengan kurva seperti ini, Ibu dan Bapak bisa gunakan aplikasinya, misalkan untuk teknologi MRI. Karena teknologi MRI, magnetic resonance imaging, berarti kan ada material yang dimasukkan ke tubuh, di mana tentunya material tersebut nanti bisa kita gunakan, tetapi setelah tidak digunakan, si material tersebut tidak boleh menyimpan magnet, gitu ya. Nah, ini bagus sekali untuk aplikasi tersebut, super paramagnetic materials. Hal lain yang bisa kita peroleh dari pengukuran VSM adalah anisotropi. Jadi pengukuran anisotropi bisa kita lakukan dengan memutar sampel. Jadi bukan hanya memvibratingnya arah Z, tetapi dia berputar. Jadi nanti kita bisa peroleh nilai momen magnetic moment fungsi dari sudutnya. Kemudian juga VSM modern itu bisa ditambahkan dengan temperatur. Jadi kontrol temperatur dari sangat dingin, misalkan 1,5 Kelvin sampai 1200 Kelvin. Untuk apa? Banyak sekali pengukuran temperatur dependent. Sebagai contoh adalah Curie temperatur atau TC, di mana ferromagnetic material bisa berubah menjadi paramagnetic material dan lainnya. Selain itu juga yang tadi kita bisa memperoleh informasi magnetic energy loss dari pengukuran luas area dari hysteresis loop-nya. Tentunya kalau kita memiliki material dengan loop area yang sangat kecil, artinya energi loss-nya sedikit, maka kita bisa gunakan material tersebut untuk aplikasi sebagai contoh magnetic motors, pembuatan motor magnet, kemudian transformer, trafo yang merubah dari contohnya step up atau step down, tegangan tinggi menjadi tegangan lebih rendah atau kebalikannya. Nah, ini juga penting supaya tidak ada banyak energi yang hilang. Jadi kan di trafo itu ada lilitan dan juga material magnetiknya. Kemudian kita bisa memperoleh informasi dari VSM terkait dengan identifikasi dari sampelnya. Sebagai contoh kita bisa klasifikasikan ini ferromagnetik, anti ferromagnetik.
paramagnetik, super paramagnetik, dan lainnya. Kemudian juga kita juga bisa memperoleh namanya magnetic relaxation, time dependent dari magnetization-nya. Baik, mungkin kita break terlebih dahulu, sekitar 1 atau 2 menit. Terima kasih Ibu dan Bapak. My name is Ahmet Oral. I'm the founder of Nanomagnetics Instruments. We develop top-of-the-range atomic force microscopes for the benefit of the research over the last 18 years. We are proud of the fact that our products are used at the top universities like Oxford, Harvard, MIT, as well as research like NASA, Los Alamos National Lab, Argonne National Lab, as well as high-tech companies like Microsoft, Seagate, Samsung Display. They all benefit from our technology. At the moment, we have a very challenging project. We are developing the fastest atomic force microscope in the world. This microscope is going to scan 10 times faster than the best AFM in the world at the moment. We would like to grow, and we would like to be the best AFM company in the world, and hopefully improve the sales by a factor of 10 in 10 years and grow 100 times in 20 years and generate more jobs. Oh iya Ibu dan Bapak, sebagai informasi, Profesor Dr. Ahmet Oral ini juga pemenang IDB ya, Islamic Development Bank, penghargaan IDB untuk sains dan juga teknologi yang 2016 itu ada di Jakarta waktu itu. Beliau memenangkan IDB Prize untuk Science and Technology. Baik, mungkin kita lanjut. Di sini ada door prize pertama. Jika Ibu dan Bapak tertarik, silahkan ketikkan jawabannya di kolom chat yang tersedia, A, B, C, atau D. Jadi pertanyaannya, kita mulai ya. Ini 60 detik. Pertanyaannya adalah, energi yang hilang dalam satu siklus magnetisasi pada VSM sebanding dengan panjang kurva histeresis, luas kurva histeresis, kemiringan awal kurva, atau waktu getaran. Silakan Ibu dan Bapak, jika ada yang ingin menjawab, ketikkan di kolom chat yang tersedia. Oke. Mungkin karena sudah banyak yang mewakili, saya langsung saja tanpa menunggu 60 detik. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini, kalau kita memiliki histeresis loop atau kurva, maka luas area dari loop itu menunjukkan energi yang hilang. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Jadi selamat kepada Bapak Eka Suarso yang sudah
menjawab pertanyaan ini paling cepat dan juga benar. Ini jawabannya adalah B. Kita lanjut. Seperti apa vibrating sample magnetometer dari nanomagnetic instrument? Jadi nanomagnetic instrument memproduksi dua tipe vibrating sample magnetometer. Jadi yang pertama dengan teknik elektromagnetik untuk mengenerate magnetic field-nya. Di lilitan coil, dililitan dengan banyak ribuan puluh ribu untuk meningkatkan magnetic field-nya, kemudian dialiri arus listrik. Ini yang sebelah kiri, ini merupakan teknologi dari VSM berbasis electromagnetic field. Kemudian di sebelah kanan, ini ada yang berbasis dengan superconducting magnet. Di mana teknologi nanomagnetic instrument ini bisa temperature dependent. Sebagai contoh, kita bisa adjust temperatur sampel dari 1,5 Kelvin sampai 1273 Kelvin. Kemudian memiliki kemampuan auto rotation, sampel bisa diputar untuk mempelajari menghasilkan magnetization, tapi fungsi dari sudutnya. Kemudian sensitivitasnya ini bisa mendeteksi 5 kali 10 pangkat minus 7 electromagnetic unit. Magnetic field-nya bisa dipilih dari 1 sampai 14 Tesla. Kemudian sampelnya bisa mengakomodasi bukan hanya powder, thin film, atau bulk sampel, tetapi liquid. Selain itu juga keunikan yang lain, instrumennya bisa dikombinasikan dengan teknik yang lain, yaitu teknik untuk mendapatkan electric properties, sebagai contoh carrier mobility dan lainnya. Nah, ini menggunakan HEMS, Hall Effect Measurement System, yang bisa di-coupling dengan vibrating sample magnetometer. Sebagai contoh di sini ada model VSM 300 IM elektromagnetik. Nah, Ibu dan Bapak bisa memilih baik itu yang magnetic field-nya, strength-nya, maksudnya kuat medan magnetnya, 2,5 Tesla, 3 Tesla, sampai 3,7 Tesla. Kemudian oscillating frekuensinya ini bisa di-adjust dari 1 sampai 100 Hz. Di mana oscillating amplitude-nya yang tadi saya sudah bahas, ini kita bisa adjust dari 0,1 mm sampai 5 mm. Sample size-nya bisa sampai 6 mm diameter, sensitivitasnya tadi sudah diutarakan, field resolution-nya, kemudian field ramp rate-nya, jadi peningkatan kuat medan magnet per waktunya ini lebih dari 1 Tesla per detik. Kemudian rotation-nya bisa diputar sampai 360 derajat dengan keakurasiannya, akuratnya ini keakuratannya plus minus 0,2 derajat. Selain itu juga terkait dengan sensing-nya atau pick up coil-nya, ini ada 8 sensor coil, 4 pasang, yang secara simultan ini mendeteksi magnetic moment komponen di arah X dan Y-nya. Kemudian ada versi yang menggunakan cryostat, jadi magnetic field yang bisa diakomodasi bisa jauh lebih tinggi, jadi sampai 14 Tesla. Kemudian juga vektor magnet, jadi menggunakan teknologi vektor magnet, bisa sampai 922T, gitu ya, arah X, Y, Z, dan seterusnya, ini bisa dikonfigurasi. Kemudian temperaturnya bisa kita apply misalkan dari 1,5 Kelvin kurang dari 1,5 sampai 400 Kelvin. Ini sebagai contoh bagaimana secara fisik VSM untuk electric field dengan menggunakan elektromagnetik dengan kuat medan sampai 2,5 Tesla.
Nah, ini berat Ibu dan Bapak gitu ya. Jadi satu alat ini bisa sampai 1 ton beratnya. Karena di sini berat lilitan koilnya di sini sangat berat. Bisa sampai 2 ton. Nah, yang 3,7 ini bisa sampai 2 ton. Oke. Ini sebagai contoh VSM dengan low temperature dengan 9 Tesla menggunakan superconducting cryostat system untuk mengenerate magnetic field-nya. Sebagai contoh di sini, ini hasil pengukuran sampel floppy disk penyimpanan yang dulu sudah jadul ya, floppy disk itu berbasis magnet. Jadi sebagai contoh di sini kurva histeresis dari floppy disk dengan ukuran 0,3 mm dikali 1 mm diukur pada temperatur 300 Kelvin. Sumbu X-nya ini magnetic field eksternal yang kita berikan, sumbu Y-nya ini magnetic moment, dipole moment-nya, EMU. Jadi kita bisa lihat untuk floppy disk ini, pertama sampelnya, ini awal dulu gitu ya, kita naikkan sampai saturasi gitu, kemudian kita ukur, naik terus, kemudian dibalikin lagi. Untuk memperoleh misalkan, jadi banyak yang tadi ya sudah utarakan, berapa nilai maksimum magnetisasinya untuk material, seperti dari nilai saturasinya. Berapa nilai misalkan magnetisasi ketika magnetic field-nya 0, berapa nilai luas areanya, berapa nilai kemiringan grafiknya, berapa nilai ketika magnetisasi 0, berapa nilai HC-nya gitu ya. Ya, oke. Yang lain di sini sebagai contoh ada ceramik thin film dengan diameter dengan size 3 kali 3 kali 0,07 mm. Kemudian diukur, tapi ini temperature dependent. Dari 77 sampai 450 Kelvin. Jadi sumbu X-nya temperatur, sumbu Y-nya ini magnetic dipole moment-nya. Kemudian juga ada cobalt thin film dan juga nickel powder. Jadi sebagai contoh ini cobalt thin film. Nah, ini di sini ada warna biru dan juga warna orange. Ini mengindikasikan bahwa apply magnetic field-nya ini bisa perpendicular, bisa paralel. Kita bisa mengeset di alatnya. Jadi arah magnetic field-nya bisa perpendicular atau paralel terhadap sampelnya. Ya. Pengukuran magnetization-nya maksudnya. Karena kan koilnya tadi diletakkan ada 8 koil dengan 8 koil itu bisa menangkap magnetization, magnetic moment arah XY-nya. Di sini kalau untuk cobalt thin film, ketika kita apply field dan kita ukur magnetization, tapi paralelnya, kita bisa lihat kurvanya seperti ini. Kemudian ketika perpendicular, dia seperti ini. Demikian pula untuk nickel powder. Ini Ni ya, bukan ini. Ni. Kita bisa peroleh hysteresis loop-nya seperti ini. Dari sini Ibu dan Bapak bisa olah semua ya. Jadi penjelasan yang tadi saya sudah utarakan, luas loop, kemudian saturation-nya berapa, kemudian remanence-nya gitu ya, kemudian HC-nya dan lainnya.
Oke. Aplikasinya tentunya tadi yang saya sudah utarakan secara general, kita bisa gunakan untuk mempelajari material sebaik itu secara kualitatif dan juga kuantitatif. Dalam artian magnetic properties dari materialsnya. Jadi sebagai contoh di sini, untuk aplikasi di bidang material science dan juga engineering, kita bisa mempelajari apakah materials yang kita sedang pelajari itu, apakah ferromagnetik, perimagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Kemudian kalau VSM-nya memiliki kemampuan temperatur dependence, kita bisa mempelajari seperti Curie temperatur, atau misalkan kita juga bisa mempelajari untuk menginvestigasi keterkaitan antara mechanical deformation dengan sifat magnetismenya dari materialsnya. Kemudian juga di bidang nanoteknologi dan juga nanomaterials, kita bisa mempelajari sebagai contoh misalkan Fe3O4, perilaku atau kurva histerisisnya seperti apa yang nanti kita bisa gunakan untuk aplikasi misalkan di bidang biomedis untuk MRI dan lainnya. Kemudian mempelajari superparamagnetic behavior pada nanomagnetik atau mempelajari kebergantungan properti dari magnetik bergantung terhadap size-nya. Sebagai contoh di sini, misalkan ini ada studi kasus, kita memiliki Fe3O4 nanopartikel, memang kita sudah tahu, misalkan ini materials ini bisa kita aplikasikan untuk aplikasi biomedis. Tapi kan sebelum itu belum tahu gitu ya. Jadi ada Fe3O4 nanopartikel, ini untuk apa? Jadi ketika dikarakterisasi dengan PSM, jadi nanti akan ada sesuatu yang unik. Ketika di karakterisasi dengan VSM, misalkan hasilnya saturation magnetization-nya itu tinggi MS-nya gitu ya, 65 mU per gram, tetapi HC-nya, coercivity-nya ini nyaris 0. Kemudian remanence magnetization-nya, MR-nya juga nyaris 0. Jadi MR itu kan ketika H0 dihilangkan MR-nya berapa. Kemudian coercivity yang tadi gitu ya. Kalau magnetization-nya 0, electric field eksternal yang dibutuhkan berapa. Ternyata ini 0. Kemudian di-observe juga tidak ada, di hysteresis loop-nya itu tidak ada loop yang terbuka. Jadi sempit. Jadi hanya, sebentar. Ya. Jadi hanya seperti ini saja gitu ya. Nah dari sana para ilmuwan pasti sudah wah ini material sangat luar biasa gitu ya. Kita bisa terapkan materials ini karena hanya on off pada saat kita berikan external field saja. Jadi tidak ada residu setelah kita off-kan external field, itu tidak ada residu dari material tersebut, maksudnya residu magnetic magnetization-nya, gitu ya, sifat magnet. Nah dari sana, kemudian kontras karena saturation magnetization-nya itu tinggi, artinya dia bisa mengkontras pencitraan dari MRI. Nah, alhasil aplikasinya kita bisa gunakan Fe3O4 sebagai contoh untuk MRI, kemudian drug delivery system, dan juga magnetic hyperthermia untuk terapi cancer. Jadi bayangkan Ibu dan Bapak betapa pentingnya teknologi VSM ketika Ibu dan Bapak mengembangkan material untuk aplikasi tertentu, gitu ya, dengan teknik magnetisasi. Kemudian juga kita bisa gunakan teknologi VSM untuk spintronic dan juga magnetic device. Mungkin saya tidak bahas seluruhnya. Kemudian untuk permanen magnet industry, tentunya kita ketika membuat permanen magnet harus membuat material ketika dari kurva hysteresis loop-nya itu energi yang hilangnya itu kecil. Selain hysteresis loop, kemudian juga kita bisa lihat dari nilai HC dan juga remanence-nya.
Jadi kalau permanen magnet, tentunya setelah eksternal magnet diberikan, kemudian di-off-kan, si material itu harus bersifat magnet permanen. Artinya, nilai remanence-nya harus tinggi. Kemudian juga kita bisa gunakan sebagai contoh yang tadi sudah diutarakan, data storage, magnetic thin film data storage. Kemudian untuk anisotropy properties dan orientasi efek dan lainnya. Untuk magnetic composite dan juga polymers kita bisa gunakan juga. Kemudian untuk low temperature dan juga high field magnetism. Ada juga biomedical research yang tadi kita sudah bahas sekilas. Kemudian bisa digunakan untuk magnetocaloric dan juga thermomagnetic materials. Ya, mungkin itu saja gitu ya yang hari ini bisa saya utarakan. Mohon maaf jika materinya terbatas, memang dari prinsipalnya juga terbatas yang bisa di-share. Tetapi walaupun demikian, Ibu dan Bapak mungkin mudah-mudahan sudah bisa menangkap gitu ya betapa pentingnya informasi yang diperoleh dari pengukuran vibrating sample magnetometer. Tentunya sebagai salah satu instrumen karakterisasi ketika Ibu dan Bapak punya sampel untuk dikarakterisasi misalkan dari sifat magnetnya, listriknya, penampakannya, dan lainnya, kemudian apalagi materialnya difungsionalisasi, tentunya berbagai teknik harus diterapkan, bukan hanya vibrating sample magnetometer saja. Tetapi misalkan pencitraan, scanning elektron mikroskop, transmission elektron mikroskop, atomic force mikroskop, supaya melihat kontur, ukuran, dan lainnya. Bahkan kalau difungsionalisasi, misalkan ada molekul yang terikat dan lainnya, membutuhkan UV-Vis, FTIR, Raman, supaya saling melengkapi, supaya data yang diperoleh lebih komprehensif. Itu saja yang bisa kami berikan. Jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silahkan hubungi saya di nomor 081295500228. Bisa mengirimkan juga via email patri.kusno@nexusanalytics.co.id. Kita lanjut ke door prize yang terakhir, yang kedua. Silahkan persiapkan. Jadi pertanyaannya adalah, parameter apa yang diperoleh ketika medan magnetnya H sama dengan 0, tetapi magnetisasinya M tidak sama dengan 0? A. Saturation magnetization. B. Magnetic susceptibility. C. Remanence magnetization. D. Coercivity. Silahkan. Oke, saya tunggu beberapa saat lagi. Oke. Oke. Sepertinya sudah ada yang mewakili. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah, parameter apa yang diperoleh ketika medan magnet H0, tetapi magnetisasi M tidak sama dengan 0 dari kurva hysteresis loop-nya, artinya kita bisa memperoleh parameternya yang namanya remanence magnetization, MR. Di mana remanence magnetization ketika nilai H-nya sama dengan 0, kemudian nilainya tinggi, kemudian kita bandingkan dengan saturation magnetization-nya bernilai tinggi, maka material tersebut itu kandidat sebagai material yang bisa kita aplikasikan untuk permanen magnet dan juga memory devices. Ya. Oke, karena kenapa? Karena ketika perbandingannya tinggi, nilainya tinggi dibandingkan dengan yang saturasinya juga tinggi, maka ketika magnetic field dari luar kita off-kan, maka data masih tetap tersimpan.
Oke, jadi jawabannya adalah C. Selamat kepada Ibu Mailani yang sudah memenangkan door prize kedua ini. Untuk pengiriman hadiahnya, nanti panitia akan mengirimkannya, tapi mohon ditunggu mohon kesabarannya untuk menunggu dikarenakan proses dari internal di perusahaan kami panjang gitu ya. Jadi kami mengajukan, kemudian dari mengajukan sampai ke finance dan lainnya. Dan kemudian mohon maaf juga jika shopping vouchernya belum bernilai besar. Mohon doanya saja, mudah-mudahan bisnis kami selalu lebih baik dan baik lagi setiap tahunnya, sehingga kita bisa memberikan apresiasi lebih kepada Ibu dan Bapak. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sebentar, jika ada pertanyaan, saya cek dahulu. Saya lihat juga di beberapa jurnal di Indonesia ya, banyak peneliti yang meneliti misalkan batuan, misalkan memiliki sifat magnet seperti apa gitu ya dengan menggunakan VSM dan juga berbagai penelitian berbasis dengan alat karakterisasi VSM. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin acara di pagi ini kita akhiri. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah saum Ramadan kepada Ibu dan Bapak yang menjalankannya. Mudah-mudahan ibadah Ibu dan Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Mungkin itu saja. Jadi saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai bertemu di acara kami yang lainnya. Terima kasih atas partisipasinya Ibu dan Bapak. Izin pamit. Halo.